Bisa tahu asal makanan atau asal manusia? Kalau asal manusia bukannya semuanya dari perut ya, jadi percuma, mending asal makanan aja, beragam. Halo kakak, boleh spill asal makanan aku nggak? Tiap hari yang kita makan sama, jadi otomatis asal makanan kita sama. Kalau gitu kakak lihat dulu ya. Pasar? Astaga, nggak elit banget, jangan sampai teman-teman aku tahu. Dek, kamu tuh harus menghormati mama kita yang udah belanja dan masak dari pasar. Ih, emangnya kakak nggak minder asal makanan teman-teman kakak kan dari luar negeri, supermarket. Hah, belum tentu juga kan, kakak bakal buktiin kalau asal makanan mereka semua itu nggak elit. Ya udah kak, tapi tadi mama titip pesan katanya jangan sampai kakak terlalu banyak lihat asal makanan teman-teman kakak. Ide, justru itu yang mau kakak lakuin. Udah deh, kamu diem aja. Guys, itu makan ya, gue udah sediain bekal untuk kalian semua. Wah, gak salah deh gue memuja Tiara. Dari mana asal makanan itu, Ti? Yang jelas dimasak sama pembantu gue dan bahan-bahannya dari luar negeri. Tapi ini kan cuma ayam goreng biasa, Ti. Ya udah, gue bakal buktiin omongan Tiara bener atau enggak sih. Hah? Emang lo bisa? Ya elah, gak usah ngarang kejauhan kali, Ti. Asal makanan lo cuma dari warteg. Jadi ini bukan dari luar negeri? Membohong, kau pembohong. Feli, lo ngacak kehidupan gue aja deh yang udah gue rancang. Ups, sorry. Keisha, tunggu. Kenapa sih lo dari tadi menghindar sama gue mulu? Katanya lo bisa ngelihat asal makanan seseorang. Iya, emang kenapa? Lo takut? Iya, jangan lihat asal makanan gue ya. Percuma juga gue lihat asal makanan lo. Pasti selalu dari tong sampah kan? Hah? Iya, dari tong sampah atau dari selokan? Ya udah sih, kenapa lo kayak gitu? Kayak ketakutan banget. Gue duluan ya, Vel. Soalnya gue harus buru-buru, gue harus makan. Tunggu, Kay. Gimana kalau gue ikut lo cari makan? Jangan, soalnya makanan gue... ketahuan lo sembunyiin sesuatu dari gue kan? Apa yang ada di rumah kosong itu, Keisha? Gue nggak ngerti lo ngomong apa. Gue pamit dulu ya, bye. Kayaknya gue harus buntutin dia deh, soalnya kan gue nggak tahu rumah kosongnya itu di mana. Vel, lo ngapain kesini? Gue lagi ngikutin Keisha, tapi itu bukan urusan lo, jadi lo jangan ganggu gue. Tunggu, lebih baik lo jangan ke rumah itu. Gue nggak akan dengerin lo ya, karena gue tahu lo bakal balas dendam soal yang tadi. Gue serius, lo mau ke rumah kosong kan? Rumah kosong itu banyak makanan aneh. Aneh gimana dah? Tadi gue iseng-iseng masuk rumah kosong itu dan makan beberapa, rasanya sih enak. Tapi karena Keisha datang, gue langsung kabur. Terus kalau makanannya enak, kenapa lo larang gue? Tuh kan, punya makanan enak tapi nggak mau bagi-bagi, dasar pelit. Udah deh, mending lo dengerin gue, mending lo nggak usah kesana atau lo bakal nyesel seumur hidup. Tiara, dari dulu sampai sekarang lo tuh nggak pernah baik sama gue. Kalau tiba-tiba baik, jadinya aneh nggak sih? Vel, gawat Vel. Kenapa deh? Ngomong tuh yang bener dong. Barusan Tiara metong dan di lambungnya ditemukan makanan aneh. Hah? Perasaan tadi gue baru Tiara ada nyampein sesuatu. Kalau ada bisa-bisa lo diminta keterangan sama polisi. Waduh, bisa berabe kan hidup gue, mending gue jadi detektif sendiri aja. Nggak ada kok. Ya, kalau nggak ada petunjuk apa-apa, polisi nggak bisa nerusin kasus ini. Lo tenang aja, Del. Kasus ini pasti selesai di tangan gue. Gue pikir lo perlu petunjuk ya. Kemetongan Tiara bener-bener aneh. Dia nggak ada nunjukin reaksi. Bahkan kayak tidur aja. Makin aneh. Gue harus cepet temuin Keisha kan. Aku pulang. Halo kakak, akhirnya kakak pulang juga. Itu tadi Kak Keisha ngasih makanan loh kak. Apa? Terus udah kamu makan? Oh no, tunggu kak, kenapa kepala aku jadi melayang ya kayak ngehalu gitu? Enggak, kakak nggak boleh kehilangan kamu. Sekarang kamu kasih tahu kakak, di mana makanannya? Itu kak ada di tudung saji, masih banyak kok. Gue harus menerima konsekuensi apapun yang terjadi. Gue harus lihat apa yang dikasih sama Keisha yang bisa membahayakan semua orang itu. 3, 2, 1. Bisa tahu berat botol atau berat buku? Berat botol aja deh, kira-kira orang ada bawa apa aja ya di dalam botol mereka? Nak, kamu bawa botol ini ke sekolah ya? Yang bener aja mah, ini botol kecil banget, diminum sekali juga habis. Kamu jangan sepelein, kalau kamu minum dari botol itu bisa kasih kamu energi loh. Oh, maksud mama ini minuman energi. Ya udah makasih mah, nanti aku bawa ke sekolah. Kok nanti bawa sekarang dong, kan ringan. Ya udah deh, tapi sebelum itu aku lihat dulu beratnya, pasti ringan kan? Hah? Kamu punya kekuatan itu, Nak? Iya mah, tapi entah kenapa loading mulu, jadi aku nggak bisa tahu beratnya berapa. Udahlah nak, nggak penting berat botol itu berapa. Ya udah deh, karena dia kecil jadi dia muat di kantong aku mah. Hello everybody, hari ini gue mau pamer kalau sebenarnya gue punya botol emas di rumah. Di rumah? Jangan-jangan lo bohong kali. Enak aja, botol gue tuh terlalu berat, makanya gue nggak bawa ke sekolah. Masa sih gue nggak percaya? Ya udah kalau gitu lo lihat aja, lagi pula lo bisa lihat berat botol seseorang kan? Iya bisa, tapi menurut gue kekuatan gue error. Hah? Beratnya 5 kilo? Tuh kan, gue jujur nggak bohong. Kalau kalian mau lihat, botolnya ada loh di rumah gue. Gue sih udah bosen ngeliat tiap hari. Nggak deh Ti, makasih. Gue nggak suka lihat orang pamer kayak lo. Feli, mending lo manfaatin kekuatan lo buat ngelihat berat botol orang-orang yang misterius di kota ini. Contohnya aja kayak bestie lo tuh, dia terlalu sering nyembunyiin botolnya. Iya juga ya, biasanya kalau gue mau minjem botolnya Keisha selalu nggak boleh. Feli, kebetulan banget nih ibu titip botol ke kamu ya.
Hah, ini botol apaan, Bu? Tolong kamu kasihin botol itu ke Keisha ya. Oh iya, saya baru ingat kalau ini adalah botol minumnya Keisha. Kalau gitu saya bakal lihat deh beratnya berapa. Ya ampun, kalau kayak gitu artinya kamu harus lihat punya Keisha, bukan punya saya. Nggak akurat dong kalau kayak gitu. Kok berat botol ibu cuma 0,001 kilogram? Punya saya nggak penting, yang penting tuh Keisha. Makanya saya kasih kamu botol itu karena saya tahu rencana kamu. Oh iya Bu. Kenapa Bu Guru bisa tahu ya? Aneh banget. Iyalah, saya tahu kalau kamu mau lihat berat botolnya Keisha karena saya nguping tadi. Oh, oke. Kalau gitu sekarang saya harus cari Keisha kan? Ya, nggak sengaja. Keisha, maaf ya, botol minum lo pecah. Astaga, ini semua karena lo, Vel. Berat botol lo 10 kilo. Iya, yang lo pecahin itu terbuat dari diamond. Kasian deh lo. Tiara, jadi lo sengaja ngejebak gue. Keisha, maafin gue ya, gue udah seuzon sama lo. Ide yang perlu diseuzonin tuh botol lo kali, Vel. Iya, di data sekolah botol lo nggak terdeteksi loh. Padahal sekolah kita wajib banget buat bawa botol. Hah, botol gue gak tahu sih ada di mana. Kayaknya kececer deh. Hah, lo harus cari tuh. Iya, gue harus cari, apalagi ini pemberian nyokap gue. Kalau nyokap gue tahu, dia pasti murka. Vel, gue nggak sengaja nemuin botol ini. Kayaknya ini punya lo ya. Kebetulan banget, Del. Ini yang gue cari-cari dari tadi. Makasih ya. Sungguh apa lagi? Cepet minum karena air di botol itu punya kekuatan. Hah? Punya kekuatan? Jangan macam-macam deh lo. Nyokap gue aja nggak bilang. Ih, ayo cepetan minum. Apa sih Del, lo maksa banget? Ya udah, gue bakal minum. Tapi entah kenapa botolnya kok agak beda daripada yang punya gue tadi. Sama aja kok, Vel. Ya udah oke. Tapi sebelum itu gue mau lihat dulu deh berat botol lo berapa. Hah? Berat botol gue gak penting karena gue gak punya botol. Oh gitu. Oke, gue bakal minum ya. Bisa tahu asal makanan orang atau asal minuman orang. Kalau asal minuman kan kemungkinan dari pegunungan, soalnya air putih. Kalau asal makanan beragam. Non, saya udah siapin bekal spesial loh. Astaga, tumben banget Pak. Ih, Bapak bohong, asalnya dari warteg. Hehe, saya disuruh Nyonya buat masak, tapi saya nggak punya waktu, jadi saya beli deh. Emangnya Mama kemana Pak? Katanya Nyonya tuh lagi persiapkan makanan yang mewah buat kamu, tapi hari ini kamu merakyat dulu ya. Iya udah deh, padahal Mama nggak perlu serepot-repot gitu, kan gue bisa belanja di kantin. Tapi saya ada nguping pembicaraan Nyonya di telepon sama seseorang, katanya asal makanan ini sangat rahasia. Hah? Dek, ayo kita berangkat ke sekolah bareng. Loh, bekal kamu mana? Ini Kak. Oh, itu pasti dari Mama kan? Hah? Dari Om? Iya Kak, soalnya tadi ada yang nawarin aku roti, jadi aku mau deh. Ya ampun deh, untung aja kamu nggak diculik. Biasanya kan itu modus-modus. Muka orangnya nggak kelihatan kayak penculik kok Kak. Katanya sih dia temen Mama. Temen Mama? Siapa ya? Setahu gue Mama nggak punya temen. Kakak punya kekuatan bisa melihat asal makanan seseorang. Wah, kalau gitu pakai ke Mama aja Kak, tapi jangan sampai ketahuan sama Mama. Emangnya kenapa kalau ketahuan? Ya ampun, penakut banget sih kamu. Mama nggak akan biarin kita tahu asal makanan dari dia itu dari mana. Hah? Aduh, senangnya hari ini. Keisha, mana makan lo? Ya jelas udah di perut lah. Tadi gue makan ayam penyet. Wow. Ayam penyet dari mana tuh? Hah? Dari kantin. Perasaan di kantin nggak ada jual ayam penyet. Ada loh, baru dibuka hari ini. Sambalnya mantul. Oh, ya udah. Gue ngerasa kekuatan gue ini nggak guna. Kekuatan lo bisa melihat asal makanan ya? Kebetulan banget gue baru baca berita. Katanya nyokap lo tuh lagi diselidikin sama orang-orang. Hah? Kenapa? Pokoknya diselidikinnya tuh menyangkut makanan. Astaga, kalau gitu sebelum Mama ditangkap polisi, gue harus nolongin Mama duluan kan? Gue harus cari Mama nih. Gue harus pulang sekarang juga. Vel, tadi nyokap lo udah kesini loh. Hah? Ngapain? Perasaan hari ini nggak ada pertemuan orang tua deh. Katanya sih dia mau nganterin bekal buat lo. Oh, bekal makanan. Perasaan tadi gue udah dikasih sama Pak Satpam kalau asal makanan lo. Hah? Pasti lo liatnya dari Palangkaraya ya. Ya iyalah, orang gue habis dari sana, gue bawa makanan dari sana. Ya ampun, keren banget lo bawa makanan terbang lewat pesawat sampai ke sini. Ya iya dong, tapi lebih keren bekal lo lagi sih. Dela, lo sarkas ya? Emang apa sih bekal yang dikasih sama nyokap gue itu? Lo lihat aja sendiri tuh di kantor guru. Hah? Kantor guru? Waduh, bisa-bisa gue dimarahin sama Bu Guru nih karena gue manja. Permisi, Bu. Saya mau ambil bekal makanan saya. Feli, kita ngobrol dulu ya sebelum kamu ambil bekal makanannya. Ngobrol? Hah? Asal makanannya Bu Guru dari Mama? Oh, ternyata kamu bisa melihat asal makanan seseorang. Emangnya Mama saya kasih Ibu makanan apa? Makanannya sangat berharga. Mama kamu itu dapetinnya dari mana ya? Saya nggak mau ngasih tahu deh. Kenapa sih, Bu? Astaga, Bu Guru meledak. Haha, ya ampun Velo harus tanggung jawab tuh. Ya ampun, bisa-bisa gue ditangkap polisi karena gue menghabisi Bu Guru secara tidak langsung. Gimana dong, Kay? Ya nggak mungkin lah, Vel. Itu cuma ketakutan lo doang. Lagi pula yang menghabisi Bu Guru bukan lo. Iya, gue juga nggak tahu kenapa Bu Guru tiba-tiba meninggoy. Jangan-jangan gara-gara makanan yang dimakan. Itu artinya pelaku yang menghabisi Bu Guru adalah nyokap lo. Apa? Aduh, mana sih bakal yang dimaksud Bu Guru dan Dela? Hah? Jangan-jangan cuma permen kecil ini. Tunggu, karena gue udah dapat permennya, jadi gue udah bisa lihat kan asal makanan gue dari mana. Oke, gue bakal lihat dulu karena gue nggak mau kejadiannya kayak Bu Guru itu sampai meledak. 3, 2,
1. Tunggu, golongan murid ini artinya apa mah? Golongan A artinya harus dihormati, golongan B biasa aja, dan golongan C harus direndahkan. Kalau gitu amit-amit deh aku bakal dapat golongan C mah. Mama sih yakin banget kamu bakal dapat golongan murid A, karena dulu waktu mama sekolah mama juga dapat golongan murid A loh. Oh oke mah, kalau gitu aku jadi pede kan, tapi sampai sekarang masih belum muncul. Sabar napa, munculnya tuh pas kalian udah ngumpul di aula. Oh iya udah kalau gitu aku pamit ke sekolah dulu ya mah. Sebelum itu kamu harus bawa bekal nih. Buset, bekal apaan mah, cuma sebiji doang gini. Ini mah cuma bikin geli-geli lambung doang. Bersyukur nak. Gak sabar banget golongan muridnya bakal muncul sebentar lagi. Kalau malah gak sabar sih, padahal semua orang tuh ketakutan, Vel. Loh, kenapa harus takut? Kita pede aja, siapa tahu kita dapat golongan A kan? Gue dapat bocoran katanya kebanyakan tuh orang dapat golongan C. Ya udahlah, kalau nggak dihormati terima aja. Golongan C itu bukan sekedar tidak dihormati, tapi bisa-bisa dihabisi juga. Yang bener aja loh kalau gitu. Semoga aja gue nggak dapat golongan C deh. Lo kan tahu sendiri keluarga gue itu bukan keluarga terpandang, jadi kemungkinan besar gue bakal dapat golongan C. Lo tenang aja, kayak gue bakal lindungin lo. Caranya serahkan aja ke gue. Bu, bisa nggak sih golongan murid C itu ditiadakan aja? Karena bikin repot tau nggak? Kenapa? Pasti kamu takut tertindas kan? Kalau saya sih nggak perlu takut bu, karena saya bakal dapat golongan murid A. Wah hebat-hebat, pede sekali ya kamu. Padahal di data saya kamu bukan dapat golongan A. Hah? Ibu punya datanya? Iyalah, saya yang akan umumkan golongan murid kalian. Kalau gitu maafin saya ya bu, karena saya terlalu pede tadi. Orang kayak kamu itu pantas buat tidak dihormati. Hah? Kalau bu guru bilang kayak gitu, kemungkinan besar gue dapat golongan murid C dong. Aduh, jangan deh. Anak-anak, golongan murid kalian akan dibagikan dalam 3, 2, 1. Wah, gue dapat golongan A, kalian semua harus hormat sama gue ya. Kalau gue golongan B, ya udahlah, yang penting masih bisa diselamatkan dan masih dihormati sama beberapa orang kan. Loh, golongan gue C? Hah? Kenapa Keisha dihabisi, Bu? Golongan murid C itu pantas buat Metong. Kalau golongan kamu sendiri apa? Golongan saya... Ih, aneh, kenapa punya gue sendiri yang belum muncul? Kamu gak bakal bisa bohongin saya tentang golongan murid kamu, karena saya punya listnya. Saya cuma perlu kamu konfirmasi. Kayaknya Bu Guru gak benar-benar punya list. Kalau gitu gue bohongin aja. Golongan saya abu. Mustahil. Loh, iya beneran abu, saya gak bohong loh. Ya udah. Tuh kan bener, gue yakin guru ini pasti ngerencanain sesuatu. Kira-kira hal baik atau hal jahat ya. Keisha, gue tahu lo punya pengetahuan tentang golongan murid kan. Kalau gitu, kasih tahu gue sesuatu dong. Kenapa golongan murid gue masih belum muncul? Yang sopan dong, aku kan golongan murid A, masa nggak dihormati sama sekali. Oh gitu ya. Baiklah Ratu Sejagat, Tasya yang cantik dan baik hati dan tidak sombong. Tolong kasih tahu saya alasannya. Aku nggak pernah ngalamin kasus ini sebelumnya sih, tapi yang kamu pegang itu kan dari tadi jimat. Ini bekal dari nyokap gue, masa jimat sih? Iya, kalau kamu makan jimat itu pasti golongan muridnya bakal muncul. Yang bener, kalau gitu langsung aja gue makan. 3, 2, 1.